Balik lagi di Samber Podcast Saling. Wah, oke. Oke. Agak mandek ya. Energinya udah kelihatan semangat banget hari ini. Jangan-jangan sebaliknya. Hah? Jangan-jangan sebaliknya. Iya, yang habis pegang anak dari pagi. Itu dia sore. Tapi pentingnya sebuah kejujuran. Karena kalau misalkan dibuat-buat, pasti orang bakal ngerasa, "Oh, sini kayaknya kita malah membuat-buat," dan dampaknya jadi apa yang kita katakan terkesan jadi dibuat-buat. Padahal kita ngasih taunya ya apa adanya Iya yang kita benar. ketahuin kayak gitu. Dan lebih asik apa ya tahu dari ini sih Raditya Dika daripada kita membohongin diri sendiri, mendingan tampilkan apa yang Yang ya kita punya seadanya ya. aja, jadi jauh jauh nggak lebih capek sih. Kalau emang kita capek juga ya kasih tahu aja. Dan saat ini juga dengan tema yang dirimu kasih soal meltdown dan tantrum, sebenarnya aku cuma tahu tantrumnya doang. Meltdownnya tuh aku kira konsep soal karena bahasa Inggris ya udah artinya meleleh gitu, cuman capek kayak gitu. Tapi ternyata lebih ke arah sharing aja sih ya, kayak di mana coba aku googling dan akhirnya aku menyadari ternyata penting juga untuk mengetahui bedanya tantrum sama meltdown itu Meltdown. sendiri kayak gitu, di mana nanti koreksi aja, kayak ada satu cerita, ada seorang anak terapiku juga sama aku, dan kemudian ketika misalkan awal-awal pertemuan dia harus ditemani sama mbaknya, sama pengasuhnya. Kalau misalkan nggak ditemani sama pengasuhnya dia akan menangis kayak gitu. Tapi ketika misalkan ditemenin sama pengasuh pun, yang terjadi adalah dia ya, menurutku kok anggap waktu itu adalah tantrum, dia teriak-teriak, nangis, teriak apa sampai harus dempet-dempet sama mbaknya. Terus aku coba tenangin dia, kayak ngasih mainan, kayak coba ajak dia bermain, dan ternyata akhirnya ya dia tetap nangis dan tetap tantrum yang aku anggap pada waktu itu. Dan kemudian aku ngelihat, aku coba merubah caranya dengan cara yaudah ketika di dalam ruangan aku biarin dia untuk boleh nangis, terus aku nggak nunjukin mainan apapun, aku nggak berusaha untuk memberi kesan kasih tugas, dan perlahan-lahan aku menunggu dia bergerak dulu baru aku yang gerak duluan. Dan sampai akhirnya memang butuh waktu yang agak lama, akhirnya anak itu berani untuk ngambil mainan di sekitar, dan akhirnya sampai akhirnya ya siap untuk kalau aku kasih challenge, kasih tugas, misalkan aku kasih kertas dan segala macamnya, dia jauh lebih oke, lebih terima. Dan di situ yang aku tangkap adalah ketika aku membaca soal tantrum dan meltdown, yang terjadi adalah selama ini aku salah melihat dia sebagai tantrum, Tantrum. padahal dia harusnya meltdown. Karena sebenarnya yang aku tahu ternyata mungkin dia ada efek kelelahannya kayak gitu. Cuman ini masalah sensori dan memang bukan bidangku, yang aku nggak terlalu tahu juga. Tapi setidaknya ternyata apa yang aku lakukan secara nggak langsung mencoba untuk membantu dia dengan tidak memberikan sebuah banyak instruksi, banyak perintah, yang mana membantu dia jauh lebih siap untuk akhirnya ketika dia sudah siap dan nggak terlalu nangis-nangis lagi, jadi lebih mudah deh untuk dikasih tugas kayak gitu. Dimana aku harus merubah sudut pandang itu. Kira-kira benarkah itu contoh soal meltdown tantrum, atau ada seperti apa aspeknya? Ya, jadi intinya kalau meltdown itu lebih ke permasalahan sistem sarafnya dia, lebih ke permasalahan sensoriknya dia. Tapi kalau tantrum itu lebih ke dia menginginkan sesuatu, jadi dia eh, memanipulasi keadaan untuk supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Tapi tapi memang manipulasi di sini memang bentuknya dia manipulasi ya, cuman sebenarnya itu bentuk komunikasi juga gitu. Maksudnya dia marah, dia menolak seperti itu, dia menginginkan sesuatu, tapi sebenarnya itu dia nggak bisa cara ngejelasin, jadilah si tantrum gitu. Nah, bedanya apa antara meltdown sama tantrum? Kalau meltdown itu biasanya yang ditunjukkan adalah si anak ini dia nggak nunjukin kotak mata, dia nggak bisa mengucapkan dengan apa, nggak bisa mengucapin dengan jelas, biasanya hanya teriak-teriak aja, marah-marah aja. Terus biasanya kemungkinan itu dipicu oleh eh, stimulus-stimulus tertentu, kayak misalkan mungkin cahaya di situ terang, mungkin ada suara ramai, mungkin apa terjadi eskalasi emosi gitu, mungkin banyak instruksi, dan jadi bisa juga jadi munculnya si
meltdown. Kalau misalkan tantrum biasanya dia kontak mata masih jalan, terus dia masih bisa buat ngomong gitu, terus juga ya lebih banyak gerakan-gerakan terarah lah seperti itu. Nah, cuman memang untuk si tantrum ini dia juga bisa jadi meltdown juga gitu. Jadi ketika awal tantrum eh, nanti dia bisa lari ke meltdown. Jadi ketika dia tantrum menginginkan sesuatu, terus dari orang sekitarnya menekan dia, memarahi dia, terus sehingga dia kebanjiran emosi, terus dia merasa frustasi yang berlebihan, itu nanti dia bisa juga lari ke meltdown. Nah itu nanti beda lagi penanganannya gitu. Dan penanganan tantrum sama meltdown itu juga berbeda juga gitu. Kalau misalkan kayak tantrum itu yang dibutuhkan adalah penjelasan gitu. Karena anak-anak biasanya mereka suka uh, nangis, suka marah ketika kita bilang masuk, ketika kita sudah jelasin pun kadang tetap nangis, tetap marah. Bisa jadi dia nggak ngerti juga gitu. Bisa jadi sebenarnya dia nggak paham tapi dia nangis aja gitu. Dia hal negatif aja. Nah, caranya gimana biar bisa lebih dia memahami ya kita 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 harus sering melihat bagaimana pemahamannya dia gitu, apakah dia lebih bisa nyambung kalau pakai visual gitu atau misal penjelasan kata-kata tapi yang penekanan atau yang diulang-ulang seperti itu. Nah, biasanya itu juga ngurangin si tantrum gitu. Jadi kalau tantrum mesti banyak penjelasannya. Tapi kalau misalkan yang si meltdown, itu yang dibutuhkan adalah ketenangan. Terus ketika dia udah mulai keep in touch sama kita. Nah, nah itu kita bisa validasi perasaannya. Terus juga kita juga bisa lihat respon-responnya dia. Kayak misalnya kita tawarin peluk, misalkan dia mau ya kita kasih, kalau enggak ya jangan gitu, karena bisa nambah si meltdownnya. Terus juga kita bisa juga kurangin stimulasi-stimulasi yang kemungkinan membuat dia kewalahan seperti itu. Kemungkinan kalau udah lama ya sama si anak mungkin akan tahu ya apa aja yang jadi tantangan stimulasi dia gitu. Jadi kita bisa kurangin tuh hal-hal yang buat dia menegang seperti itu. Dan nah itu jadi kalau misalkan jadi kan kalau tantrum itu kan memang butuhnya penegasan. Penegasan dan konsistensi. Penegasan beda dengan marah. Penegasan kata biasa aja tapi uh, peraturan tetap itu gitu. Nah kalau misalkan kita terapin penegasan dan konsistensi pada meltdown, mungkin akan jadi tambah parah lagi. Kayak gitu. Kalau ini koreksi aja, kalau misalkan yang aku tangkap adalah kalau tantrum itu kan karena dia tampilannya bisa sama kayak teriak-teriak, bisa nangis kencang, tampilannya bisa sama antara tantrum dengan meltdown. Tapi penyebabnya adalah kalau tantrum itu karena dia pengen sesuatu, sedangkan kalau meltdown itu karena dia kelelahan akan rangsangan dari luar, seperti itu enggak? Iya. Jadi kalau misalkan yang kutangkap adalah berarti kalau misalkan kan masalahnya karena tantrum ya berarti kita coba untuk ya ajak komunikasi ya kayak tadi ditegasin. Tapi kalau misalkan masalahnya kita melihat itu adalah sebagai bentuk dari meltdown, kelelahan, berarti yang kita lakukan bukan soal penjelasannya tapi bantu dia segera untuk bisa lebih aman karena soal tadi ya, soal lampunya kah, atau soal suara kah, atau soal kebanyakan orang kah di dalam ruangan itu, atau soal kayak tadi yang kalau cerita aku soal seberapa seringkah aku awal-awal memberikan sebuah perintah kah, seperti tugas kah, seberapa siap dia, oh nggak bisa nih langsung banyak-banyak, ya udah bahkan aku kayak coba nunggu dia dulu, terus habis itu baru aku yang ikutin, lama-lama nanti dibalik tantangannya aku naikin kayak gitu. Jadi kayak ya oh anak ini berarti aku ngelihat bahwa ini bukan soal tantrumnya tapi soal meltdownnya kan ketika ternyata aku harus kurangin, misalkan kurangin aku misalkan bergerak, maksudnya
atau kurangin aku kasih instruksi di awal-awal, atau bahkan aku bikin nol dulu ya, aku bangun hubungan yang baik sama anak kayak gitu, dimana itu akan lebih pas karena ternyata anak itu bukan karena pingin sesuatu tapi karena dia lagi kelelahan ya, kayak gitu nggak sih? Iya, jadi kalau misalkan bicara anak ABK, eh, mereka sangat mudah sekali kecampur mereka, apalagi yang memang di kita yang punya masalah sensorik ya, misalnya lingkungan apa namanya, kita di klinik anak, kemungkinan ketemu anak yang masalahnya sensorik juga. Campurnya dalam arti makanya kan Om bilang tadi seringkali mirip-mirip ya di antara anak yang meltdown sama tantrum. Nah kemungkinan dia mungkin awal tantrum, tapi nanti habis itu karena emang ambang toleransi emosinya rendah, nanti dia jadi ngarang-ngarang ke meltdown gitu. Nah hal ini juga bisa terjadi nih, misalkan kayak dia menginginkan sesuatu. Nah tapi misalkan sebelumnya atau di saat itu ada suara yang tinggi, ada tantangan-tantangan sensorik lah, mungkin dia habis kelelahan, mungkin dia kebanyakan keseimbangan, dia ayun-ayun misalnya. Terus habis itu dia kepengen sesuatu atau dia disuruh sesuatu terus nggak dikasih atau dia nggak bisa. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi emosi dia juga gitu. Jadi yang paling sering tuh nyampur sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kita bisa perhatiin deh. Misalkan si anak itu sebelumnya lagi sensitif sama sensorik gitu. Terus kita kasih kita larang dia untuk mengambil mainan atau apa, biasanya kan sensitifnya akan lebih beda gitu, akan lebih emosional gitu. Karena itu udah jadi tantangan tantrum, penolakannya, terus juga stimulasi yang gak disukai itu udah jadi tantangan meltdown-nya gitu. Kayak gitu. Kalau Lutfi gimana, ada tanggapan atau ada sudut pandang atau kontra juga nggak apa-apa sih? Kontra. Janganlah. Kontra itu. Aduh. Iya, sebenarnya secara basic nih masih sama, karena memang terkadang salah kaprahnya itu adalah ketika ada anak nangis gitu yang heboh, terus yang meledak-ledak tuh langsung didefinisikan kan biasanya tantrum ya, beberapa orang tua gitu. Cuman memang pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang meltdown dan tantrum ini memang sangat relatable juga, maksudnya sama bukan anak ABK aja ya, sama kita pun yang sekarang seorang dewasa pun ataupun ya anak-anak tipikal atau pada umumnya pun pasti ngalamin juga gitu ya. Terkadang kan tanpa kita sadari ya tuntutan yang diterima anak dari kita juga gitu ya, entah misalkan ya tadi dia sekecil-kecil instruksi atau misalkan perpindahan mainan atau yang lainnya gitu. Misalkan dalam satu permainan anak ini itu belum puas atau belum selesai, itu tiba-tiba harus menerima transisi ya kayak yang kita bicara minggu lalu lah ya, terus tiba-tiba harus menghadapi tantangan baru, itu kan juga mumpuk banyak beban baru kan. Nah itu yang akhirnya ngebuat istilahnya gelas pada anak ini nih, gelas stresnya ini tuh lama penuh ya, kira meledak ya kan, jadi overwhelm. Terus ya cara merealisasikannya ya biasanya yang paling memuncaknya ya dengan meltdown ini, yang menangis gitu. Jadi memang perlu diperhatikan bahwa terkadang yang jadi salah pahaman itu adalah berbicara tentang nangisnya sih. Kadang ya tadi bener sih yang dibicarakan ya, ketika tantrum itu memang lebih sifatnya tuh ekstern, jadi lebih manipulatif gitu. Jadi lebih memanipulasi sesuatu yang mungkin keinginan atau ketidaksesuaian yang kita kasih gitu. Jadi si anak ini tuh pengen kita tuh mengerti apa yang dia mau ya dengan cara ya itu ya. Biasanya umumnya dengan menangis, dengan ya membanding-banding tubuhnya segala macam, supaya kita tuh bisa seeking attention sama anaknya juga kan, kita memperhatikan. Nanti perlahan-lahan kita akan jadi pressure juga, kita akan jadi beban juga, kita akan menanyakan gitu, kamu mau apa, misalkan mau ini ya udah ayo gitu. Jadi kan akhirnya lebih memenangkan sisi behaviornya gitu. Nah kalau ketika meltdown itu memang nggak bisa gitu semerta-merta ya hanya membicarakan tentang rules dan dalam permainannya aja, tapi lebih ke apa yang menjadi bebannya dia, inilah yang harus kita kikis gitu loh, sedikit demi sedikit, karena memang ya stres kita gitu ya, bekerja nih kayak sekarang gitu ya. Ini secara nggak langsung ya kita kerja 8 jam gitu ya, capek, terus kita
mungkin di satu sisi kita udah memikirkan nanti kita mau apa, tapi kita memang belum bisa karena masih ada tanggung jawab yang lain, itu kan jadi pressure juga ya. Nah, ambang-ambangnya anak-anak orang dewasa kan sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi ya udah, istilahnya kalau kita udah memuncak banget, mungkin kalau kita lebih umum kata burn out mungkin ya, kayak udah meledak, stres gitu ya. Ya udah, emosi tuh udah apa istilahnya, udah out of control aja gitu. Jadi yang keluar ya nangis, marah, terus juga mungkin jadi yang justru malah jadi diem banget, jadi yang apa, nggak ada apa istilahnya, nggak ada eh, ya interaksi yang lebih banyak lah gitu. Tapi untuk anak-anak ini ya dia kan nggak bisa berdiri sendiri, makanya untuk itu treatment yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengerti juga nih, kayak mungkin yang tadi Om Rio atau Om Afi bilang problemnya karena kita karena instruksinya atau karena input yang terlalu berlebihan atau situasi lingkungannya yang menekan dia secara tidak langsung, kan berarti yang disiasati adalah penyesuaian gitu. Ketika kita ngomongin tantrum kan yang perlu ditekankan adalah kan penyampaian kita dan aturannya gitu loh. Tapi ketika kita berbicara tentang meltdown ini, yang perlu diatur itu adalah adjustment dengan lingkungannya, dengan kitanya, sama dengan objek di sekitarnya seperti itu. Jadi apa ya, tadi kita harus benar-benar mengerti banget anak-anak yang kita pegang atau anak-anak yang istilahnya kita asuh itu tuh punya ambang stres atau ambang sensoriknya seperti apa, biar nanti uh, kita tuh bisa lebih apa ya, lebih aware aja sih kalau misalkan anak tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis tuh ya kenapa gitu loh, apa yang terjadi, apa yang diinginkan, seperti itu. Sebenarnya tadi mau nanya soal ini sih, lebih karena mungkin biar bisa ngebayangin soal meltdown itu kira-kira contoh yang bisa, atau contoh lain soal bagaimana, kan Kak Dirma tadi kasih contoh soal orang dewasa yang mengalami meltdown, itu bisa juga kayak dia udah bekerja terus ternyata harus ada tanggung jawab lagi, pekerjaan yang lain lagi, itu apakah memang terkait juga soal sensori, maksudnya di bagian mananya itu bagian dari rangsangan juga, maksudnya bukannya itu aktivitas biasa, atau sebenarnya lebih karena ngasih contoh kayak orang dewasa bahwa sebenarnya itu bagian dari kalau sensori kelebihan sih kayak gitu. Ya iya, jadi gini Om, kalau kita nih, kita yang pertama dulu ya, orang dewasa dulu nih kayak kita. Kayak aku kan, kita kan setiap orang punya apa istilahnya ya, punya, contohnya kita orang proprio nih, kita kan bekerja bergerak terus ya, terus ya, berapa jam tuh, 8 sampai jam 5 ya, 9, 8, 9, 10 jam lah ya kita bekerja, maksudnya gitu nonstop. Itu kan badan bener-bener di-press terus, maksudnya istirahat ada nih, kayak regulasi pasti ada, cuma kan nggak nutupin, nggak sebanding mungkin sama yang kita kerjain. Jadi istilahnya gelas ini tuh keminum, keisi lagi, jadi nggak apa ya, tetap nggak nyelesain gitu. Makanya kan dalam arti sebenarnya apa ya, sensorik yang diterima sama aku nih, kayak misalkan si proprio ini terus digerus deh gitu kan, kita juga nggak tahu ya tantangan yang diterima anak-anak ini kan tiap harinya, tiap pertemuan tuh pasti punya apa ya, istilahnya ya karakteristik atau dengan perilaku yang berbeda-beda di tiap hari. Kita juga nggak tahu ya saat bertemu itu nanti senang, sedih, marah atau apa ya, atau meltdown sekalipun seperti itu. Nah itu yang jadi beban juga, karena akhirnya ya apa ya, jadi menumpuk di bagian si sensori proprio ini dan vestibular juga kan, karena kita harus attach juga untuk ngikutin pergerakan anak main, visual, auditori, semuanya itu kan terpress secara apa bersamaan seperti itu ya, sehingga akhirnya jadi beban yang numpuk di kepala, sedangkan tubuh kita menuntut untuk istirahat dan kita nggak punya waktu untuk itu, jadi ya berujungnya pada meltdown itu. Nah anak-anak pun seperti itu gitu, ketika mereka masuk ruangan terus melihat situasi ruangan udah rame, itu udah beban nih. Mungkin nanti akan terlihat ketika anak itu tegang atau melihat aja, nggak langsung ikut bermain atau langsung ngambil mainan, tapi berdiam di pintu, itu udah satu kan. Ketika main ada temennya yang berlarian, terus dia harus mengikuti pergerakan apa namanya temennya nih secara visual dan vestibular, kan pasti jadi pressure juga. Ditambah memang mungkin secara profil sensoriknya dia punya kemampuan vestibularnya yang memang lumayan under nih, yang jadi bener-bener yang toleransinya tuh lumayan kecil kan. Nah itu juga udah jadi beban juga. Ditambah nanti saat udah apa namanya mungkin bermain, kita nambah nih instruksi, ayo kita main yuk, gini gitu. Itu kan jadi makin banyak. Jadi anak itu udah bener-bener yang apa ya, lepas banget karena bingung nih mau fokusin kemana karena bebannya terlalu banyak seperti itu. Ya sama sih kayak
barang ya ketika muatannya terlalu penuh ya pasti yang terjadi akan jatuh, bisa juga terbalik ya seperti itu. Jadi apa namanya, ambang stresnya itu tuh nggak bisa terkontrol karena dia nggak bisa nih memfokuskan si sensornya ini ke satu apa ke salah satu lah, karena ya semuanya terjadi beban buat dia sih gitu. Kalau misalkan di aktivitas tuh, jadi kita kenapa orang dewasa juga bisa merasakan meltdown juga atau overstimulasi karena memang jadi bukan hanya bukan hanya terjadi pada kayak misalnya ngeliat cahaya yang terlalu terang kayak gitu, itu membuat dia orang dewasa meltdown. Tapi di pada saat aktivitas itu kan sebenarnya terjadi banyak sensorik ya yang ditergunakan ketika aktivitas visual dan lain-lain, menyeimbangkan dan lain-lain. Nah, ketika sensorik itu tergunakan, itu energi-energi kita tuh terkeluarkan juga gitu. Nah, itu yang pada akhirnya nanti bisa si meltdown juga. Dan terlebih misalnya terlebih misalnya kita punya sensitif terhadap hal tertentu kayak misalnya aku paling malas nih untuk menulis, aku paling malas nih untuk apa. Nah, itu juga jadi tantangan juga yang menghabiskan energi lebih banyak lagi kayak gitu. Dan ditambah misalnya dimarahin bos atau dimarahin klien, itu kan masuknya ke emosi. Nah, emosi itu juga berada di jalur yang sama gitu, dia dengan si sensorik gitu. Nah, karena kenapa emang sama? Karena emang yang membuat emosi itu bekerja juga kan dari sistem sensorik juga gitu. Dia melihat, akhirnya merasakan. Nah, itu tambah dia berada di jalur yang sama dan akhirnya bisa muncul si meltdown itu gitu pada orang dewasa. Jadi yang bisa dibilang kayak kalau orang dewasa tuh maksudnya kayak sensori atau rangsangan itu bukan melulu soal sekedar cuman otot doang, tapi kayak yang tadi ngelihat cahaya itu juga, maksudnya dikit besarnya cahaya itu juga mempengaruhi energi juga. Terus kayak yang tadi bilang yang goyang-goyang, yang mungkin bagi beberapa orang mungkin sesuatu yang ya hal yang biasa aja, tapi sebenarnya ternyata itu juga menyerap energi juga ya. Maksudnya untuk beberapa yang mungkin yang bahkan nggak suka yang digoyang-goyang atau kayak aku yang nggak suka pusing juga ngerasain bahwa ketika ada goyangan itu sesuatu yang bikin capek juga, karena ya aku nggak kuat kalau yang namanya soal goyang-goyang. Dan ternyata maksudnya nggak melulu soal kerja otot, tapi rangsangan itu yang lain juga ternyata bisa juga kayak menghabiskan energi yang dirimu bilang soal energi rangsangan atau energi sensori kayak gitu. Menarik sih. Ya makanya kayak pernah dibahas juga kan bahwa emang kalau di breakdown emang energi ada banyak sekali gitu di badan manusia, energi otot, energi sensorik, energi biokimia yang bisa menggerakkan gitu, terus juga pokoknya ada banyak deh energi-energi itu gitu. Sebenarnya jadi kayak ini nggak sih, jadi orang tua perlu nggak sih kayak misalkan mungkin nggak yang harus mendalam, tapi setidaknya mendalami gambaran kemampuan sensori si anak atau misalkan profilnya anak, maksudnya untuk bisa kayak menentukan ini anak memang tantrum atau anak ini memang meltdown, sebenarnya perlu atau enggak menurut kalian sendiri? Kalau dari aku sih karena memang orang tuanya yang mengurusi si anak dan anaknya masih bergantung pada si orang tuanya, menurutku wajib sih sebenarnya untuk mengetahui itu. Malah sebaiknya memang ya sebelum nikah sih kalau menurut aku ya, belajar tentang sensorik pada anak gitu, karena Mau nikah? mau nikah, oh iya emang Enggak mau. Ini dulu, jangan tanya dulu. Ini dulu aja. kan yang udah ada mas belum ada. Udah tahu, langsung aja cepet. Iya, Kalau gue aman, amin. Karena ini ya betul ke sensor tadi ya. Karena memang itu juga pada akhirnya mempengaruhi perkembangan anak, mempengaruhi betah semangatnya dia nanti belajar, mempengaruhi mental health-nya dia masa depan, mempengaruhi dia menilai hal ini itu membuat dia sakit hati atau enggak, menilai apakah aku gugup apa enggak nanti ketika aku berbicara seperti itu. Jadi banyak banget sih. Dan apa ya, kalau mau ngomongin agama gitu ya, maksudnya
itu juga akan mempengaruhi dosa dan pahala juga sih gitu. Karena kan maksudnya kalau misalnya dia nggak bisa nge-maintain emosinya kan itu tadi dari sensoriknya, otomatis kan dia akan lebih sering marah. Apalagi misalkan dia marah ke orang tuanya. Kalau di Islam kan marah ke orang tua kan durhaka. Terus marah ke orang lain kan juga dosanya harus minta maaf ke orangnya gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya kalau mau tanya penting apa enggaknya ya. Karena tadinya dunia dan akhirat ya. Baik. Udah kalau itu udah nggak bisa dijawab lagi. Gitu. Kalau menurutmu? Iya, penting banget. Jadi ya istilahnya sama kayak ketika kita misalnya kan contoh kayak kita mau bermain basket gitu ya, atau kita mau bermain sepak bola gitu. Sebelum kita main, at least kita harus tahu kan cara mainnya atau strategi dalam aturan bermainnya juga. Supaya apa? Supaya bermainnya mulus, bisa menang segala macam. Sama dengan anak ini tuh kan istilahnya bener-bener kayak yang pernah aku bilang ya, kayak adonan kosong nih, belum jadi kue, belum jadi apa. Istilahnya kita harus tahu banget nih, kayak misalkan dari proses awal bikinnya tuh, misalkan oh anak ini tuh nanti selama tahap pertumbuhannya tuh punya problem-problem apa nih, misalkan kayak oh anak ini takut nih sama A sama B sama C secara sensoriknya, misalkan kalau mungkin nggak mempelajari secara kompleks ya at least tahu lah kayak mana yang bikin dia takut, karena banyak banget apa istilahnya di lingkunganku sendiri atau mungkin dari orang yang pernah aku ketemuin ya, kayak misalkan itu kayak masih banyak banget kan kayak stigma-stigma yang apa istilahnya bertabrakan dengan ilmiah dan kebudayaan yang gue bilang waktu itu gitu. Contoh kayak ketika ada anak yang mungkin apa namanya nggak lama nih merangkaknya, misalkan di umur 9 bulan udah bisa berdiri, umur 10 bulan udah bisa jalan misalkan gitu, itu dianggap sebagai sebuah pencapaian gitu. Padahal kan sebenarnya ya enggak juga, karena terpangkasnya progres itu kan akan istilahnya menghilangkan perkembangan motorik lainnya, terutama kalau sama merangkak kan berarti lengan pasti uppernya berantakan, berarti nanti sensorik yang berpengaruh kan pasti contohnya kayak vestibular nih, keseimbangan. Nah berarti kita kan akan tahu nih nanti oh kalau vestibular tuh berkaitan sama apa. Mungkin yang sering terjadi yang umum ya kayak mabok di mobil, terus juga kayak takut ketinggian yang kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh memang perlu dikenali gitu. Untuk apa ya? Supaya kita bisa mencegah hal-hal yang bisa nimbul anak tuh jadi overwhelm, jadi overload seperti itu. Berarti kan ambang stres atau tekanan itu juga nggak bisa yang terlalu banyak. Kalau misalkan mungkin anak ini contohnya habis bermain nih di luar, contoh selama kurang lebih 2 jam main di lapangan, pulang ke rumah misalkan, kita langsung nuntut dia buat PR-nya dikerjain gitu misalkan, atau pulang ke rumah apa namanya langsung ya nih bantuin ini bantuin itu gitu Pak ya. Kadang memang apa ya istilahnya bertabrakan banget nih sama kebudayaan kan, kayak ya namanya anak ya pulang ke rumah masa enak banget langsung terbahan atau nyantai. Cuman kalau kita punya basic ini, punya pemahaman tentang ini, at least kita bisa lebih mengerti gitu. Oh anak ini tuh sebenarnya capek. Oh yaudah deh nggak apa-apa, kasih rentang waktu dulu nih. Misalkan 10 menit lah, biarin dia mau istirahat apa. Tapi tetap dikasih nih kayak secara verbalnya tuh. Yang kayak tadi kita bahas tentang tantrum kan. Jadi tetap dapat nih konsistensinya kayak yaudah istirahat dulu deh, nanti 10 menit lagi bantuin ya gitu misalkan atau apa gitu. Nah, kalau kita kenalkan jadi enak gitu, kita bisa tetap menjaga ambang apa tadi si sensorik dan stresnya dia nih, biar energinya bisa tetap stabil nih. Karena terkadang yang bikin kita tuh jadi meledak-ledak adalah ketika apa ya istilahnya ketidakmengertian antara orang tua dan anak itu tuh bertabrakan. Kayak ya orang tua pengennya pulang ke rumah tuh bantuin, anaknya pulang pengen istirahat gitu ya. Ya padahal ya secara hakikatnya sih sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman kan kepentingan masing-masing ini tuh perlu ditengahi ya tadi sih sebenarnya, terutama buat kita yang orang dewasa gitu. Karena memang prinsipnya itu menurutku ya gak ada yang namanya maaf apa ini juga kayak saya nggak ada yang namanya murid yang salah, pasti ada yang guru yang salah kan. Ya orang tua kan ini kan sebagai guru buat anak, jadi bahan untuk segala macam aspek gimana kan. Tapi kita harus juga memahami kayak gak cuma orang dewasa doang yang bisa capek, anak-anak juga mungkin bisa capek. Walaupun paginya ya main untuk kesenangannya dia, ya tapi kan pergi juga butuh energi, nyampe rumah juga mungkin butuh kita adjustment dulu sebentar, harus melihat situasi rumah juga. Belum lagi kalau pulang ke rumah mungkin situasinya yang lagi hektik, nah itu kan yang perlu di apa istilahnya digarisbawahi. Pemahaman itu penting banget gitu. Menurut kita tuh setidaknya mengerem ego kita untuk memaksakan sesuatu yang sebenarnya anak itu nggak bisa.
Dan ini juga, dan sebenarnya penenangan diri kayak tadi kan yang Lutfi cerita kayak baru nyampe rumah terus semuanya orang tuanya harus ngerjain tugas gitu si Iya. anak-anak. Nah sebenarnya memang penenangan diri pun juga sebenarnya nggak harus lama-lama banget sih gitu. Kadang kadang anak 10 menit 20 menit Udah. juga udah bisa lagi sih buat Mm-mm. diarahin untuk ngerjain PR misalnya. Tapi ya kadang tergantung situasi juga sih. Kadang memang pada akhirnya mau 10 menit 20 menit kayak istirahat nanti ngerjain tugas atau apa. Tapi biasanya kan durasinya uh, akan lebih sebentar gitu karena ya mungkin ya tergantung sebelumnya dia ngapain dulu gitu. Iya. Jadi ketika disuruh ya biasanya emang lebih sering nolak gitu, marah atau apa gitu. Kasih aja istirahat sebentar aja. 10 menit 20 menit lah gitu. Nah, biasanya nanti juga dia akan lebih mau asal nanti aktivitasnya digradasiin juga, transisinya di pelan-pelan juga mestinya gitu. Menarik. Menarik. Ada lagi. Dora. Benar. Kameranya bergeser. Udah itu sih aku udah makin jelas sih maksudnya. Dari aku mau ngomong tapi kayaknya cocoknya di kalimat penutup sih dari teman-teman sendiri sebenarnya ada aspek yang lain yang kira-kira sebenarnya Aku yang mau nanya loh. Kalau dari Om sendiri gimana strategi untuk menangani anak tantrum? Kalau di aku kan tantrum itu kan dengan bahasanya kita bahwa dia menginginkan sesuatu, dia bisa dengan cara yang marah-marah, bisa berteriak atau mencubit. Kalau yang seperti yang udah aku pernah ceritain sebelumnya bahwa berarti ada emosi atau ada keinginan yang ingin disampaikan. Nah, caranya adalah bukan memendam emosi itu, tapi bagaimana cara mengeluarkan emosi itu jauh lebih positif. Kayak misalkan anaknya hmm, apa namanya mencakar karena memang misalkan dia mau makanan coklat misalkan kayak gitu. Dimana yang akan aku coba perbanyak adalah menahan dia untuk nggak mencakar, tapi berusaha untuk membahasakan, oh iya, misalkan coklatnya ini aku tunjukin, ini kamu mau coklat yang ini ya, itu akan berbeda level emosinya ketika misalkan pokoknya nggak boleh. Memang sama-sama belum dapat apa yang dia mau, tapi cara dia untuk merespon emosinya dengan cara aku sebagai penjembatan untuk bagaimana dia mengkomunikasikan apa yang dia mau, dia akan jauh lebih bisa berkurang. Maksudnya bisa diperhatikan langsung sih ketika misalkan dia mau sesuatu, anak mau sesuatu, misalnya mau coklat, terus kita bilang menolak, kita membatasi emosinya dia, membatasi bagaimana dia mengungkapkan keinginannya dia, perilaku mencakarnya ada. Tapi kalau misalkan kita coba bahasain, mungkin perilaku mencakarnya ada, tapi ada jedanya. Jadi ketika misalkan, oh ya kamu mau coklat ini, terus kita coba bahas lagi, coklatnya enak, memang enak banget ya, kayak pingin bisa dimakan ya. Kita berusaha untuk membahasakan kira-kira apa sih yang ingin anak sampaikan lewat mencakarnya itu, kayak gitu. Nah setelah dia ketika udah mendapatkan perhatian, maka yang kulakukan adalah biasanya mengajak dia berdiskusi atau negosiasi kayak, ya udah coklat ini boleh tapi nanti aja ya kayak gitu. Atau misal boleh tapi habis kita ngerjain tugas gimana? Atau misalkan ya udah coklatnya boleh kalau dia memang misalkan udah berusaha untuk mencakar banget kayak dia greget banget kayak ya udah boleh tapi sedikit aja gimana? Oh, dua dua potongan kecil kayak gini gimana? Nggak mau juga ya. Gimana kalau aku masukin kulkas dulu misalkan atau apa? Lebih ke arah coba cari jalan tengahnya dibanding aku memaksakan untuk nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Karena feel-nya tuh ya kita sendiri sih ngerasain ketika misalkan kita mungkin sebagai anak, misalkan kita punya orang tua, terus bayangin kalau misalkan aku mau mainan ini, aku mau mainan pesawat yang bisa terbang nih. Ketika misalkan kita ditolak pokoknya nggak boleh, pokoknya nggak boleh, pokoknya nggak boleh, rasanya tuh kayak udah nggak ada harapan. Maksudnya mungkin ya itu secara klise tapi setidaknya kita jadi kayak nggak tahu apa yang mau dilakuin lagi dan ya kita bisa marah, bisa teriak, bisa ya berkata kasar kayak gitu. Kecenderungan itu jauh lebih tinggi ketimbang misalkan, oh kamu mau pesawat yang mana? Pesawatnya beli di mana? Oh pesawat yang bisa terbang yang pakai baterai itu. Itu feel-nya memang nggak langsung disetujuin tapi setidaknya perasaan emosi itu ketika tersampaikan dengan kata-kata oleh orang dewasa maka dia akan lebih lebih siap untuk akhirnya diajak negosiasi pun walaupun akhirnya nggak jadi dibeliin memang mungkin akan bisa tetap marah bisa kesel tapi rasain sendiri ketika
kita cuman fokus di penolak pokoknya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, dibanding dengan kita berusaha untuk membahasakan, menyalurkan emosi anak dengan kata-kata sebenarnya anak dia mau ngomong apa lewat perilakunya yang nampak dia marah-marah, dia kesal kayak gitu sih. Karena ketika em, apa yang dikeluarkan oleh orang tua tua misalkan hanya kata pokoknya nggak boleh, selanjutnya pokoknya nggak boleh, selanjutnya pokoknya nggak boleh, itu adalah pola-pola yang menyebabkan seseorang frustasi ya. Betul. Jika dibilang itu aja, dia akan bingung. Dan kalau dia misalkan nggak boleh gitu, otomatis kan Oke. maksudnya ada yang tinggi, emosi yang parah dan emosi kecewa yang tinggi juga, kaget juga, shock juga, yang aku bilang tadi kayak itu juga membuat akhirnya kecampur juga tuh meltdown sama tantrumnya gitu. Makanya yang sering aku bilang kalau kadang anak sebenarnya nangis nggak dikasih sesuatu itu bukan karena dia nggak menerima sesuatu, tapi karena dimarahinnya itu, ditolak, penolakannya yang nggak boleh gitu, yang bikin gitu, bikin emosi itu ngendem, apalagi dia nggak berdaya gitu, nggak punya daya untuk ngelawan atau apa, jadinya gitu. Setuju sih, kayak kayak apa, kalimatnya bisa sama tapi nada penyampaiannya berbeda, hasilnya juga beda. Kayak Betul. kamu kenapa nangis, sama kayak kamu kenapa nangis, kan jadi kayak iya sih, jadi keinget itu sih. Maksudnya kalimat bisa sama, atau misalkan kalimat lembut kayak misalkan udah nanti aja, udah cukup ya nangisnya, sama udah cukup ya nangisnya kayak gitu. Jadi kan katanya mungkin bisa kata-kata yang sama, tapi nada juga menentukan seberapa itu dia ambang stres itu bisa jadi lebih tinggi ketika nada yang kita ucapkan itu nggak tepat ya. Paling kalau dari akunya mungkin jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat, oh berarti tantrum sama main apa namanya, meltdown ini sesuatu yang bisa nyampur, dan apakah kita harus lihat tantrumnya dulu kah, atau kita lihat meltdown-nya dulu, atau kita perlu seperti apa kalau misalkan memang kasusnya adalah kayaknya udah mulai campur nih. Ya, pertama itu tadi ya, membedakannya kan kita lihat bagaimana kontak matanya dan bagaimana nangisnya, masih bisa ngobrol apa enggak. Nah, sebenarnya kalau ketika udah mencampur dan kitanya bingung dia itu meltdown atau tantrum, yang utamanya adalah kita anggap aja ini dia meltdown dulu. Kita anggap aja nih yang terburuk ya dulu gitu, dan kita di situ berusaha untuk memvalidasi, mempertanyakan, menjawab. Nah, baru kan di situ akhirnya kelihatan, ketahuan seperti itu. Terus kayak kita bisa tanya, karena kalau misalnya anaknya udah pinter, kita bisa tanya aja, oh tadi kamu ini ya karena rame banget ya gitu, atau kayak kamu tadi nggak suka ya sama suara aku ya gitu. Nah, itu juga cukup cepat membantu sih untuk nenangin si anaknya gitu. Menarik. Mendorong. Kalau dari aku udah nggak ada lagi sih. Paling kalau teman-teman ada yang pembahasan sih, atau ada sudut pandang yang lain, bagaimana? Sebenarnya sih menambahin aja, mungkin kalau untuk kita membedakan, yang paling pertama sih ngelihat dulu apa pemicu awalnya atau sebelumnya gimana. Jadi karena kan terkadang ya anak-anak itu kan punya apa ya, punya ya tadi ya cara dia untuk meminta, ya mungkin strateginya berbeda-beda, cuman secara apa yang sama tuh biasanya dengan cara nangis kan. Nah, misalkan ada yang diinginkan, misalkan udah mulai nunjukin nih kayak dia mau apa, narik-narik kita atau apa, terus kita larang, terus kita marahin, misalkan enggak nanti sebentar dulu, tunggu, nah, gitu. Terus dari yang tadi nangisnya mungkin cuma sekedar yang sambil ya, itu kan udah mulai kelihatan tuh. Nah, berarti kan pemicunya justru datang dari kita nih. Jadi lihat dulu tuh awalnya, kalau misalkan tok misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba nangis, mungkin bisa tuh kita langsung ngelihat lingkungannya bagaimana, atau anaknya tuh lagi main apa, terus dapetin apa, dan mungkin bisa jadi apa namanya, ngemisahin tuh, oh mungkin ini masih lebih condong ke meltdown nih dibanding ke tantrumnya. Cuman kalau misalkan di awalnya udah kelihatan, misalkan nunjukin suatu keinginan, terus kita entah kita atau lingkungannya memberikan tekanan ke dia, oh berarti bisa jadi memang apa namanya, yang tantrum ini tuh di awalnya terus kecampur tuh ketika lingkungan ini tuh nggak memberikan yang apa, memberikan tekanan yang lebih ke dia sih, kayak gitu.
Karena memang apa namanya yang tadi Om Afi bilang sih, biasanya emang awal-awalnya cuma sekedar nangis-nangis aja mungkin, kayak pengen apa, terus nggak keturutan kan, karena kitanya juga mungkin punya ego untuk kayak ini dulu aja ya atau apa gitu dari yang awalnya itu. Terus makin lama main, terus anak itu makin nunjukin keinginannya, ayo dong kasih aku dulu yang ini. Tadi kata kita enggak, enggak. Nah itu kan jadi mumpuk juga, ya akhirnya kecampur tuh baru jadi eh, meltdown itu sendiri gitu. Jadi lebih lebih garis besar sih sebenarnya lebih peka di awalnya sih. Kalau misalkan udah mulai nunjukin kayak gelagat ingin sesuatu tuh lebih baik maksudku ditanyakan divalidasi atau ya istilahnya lebih diarahkan dulu gitu. Jangan apa nah kalau misalkan pun kayak tadi kayak ceritanya Om Rio gitu ya, yang coklat itu kan lebih better ya. Kayak misalnya langsung diarahkan gitu kayak misalkan diberikan pilihan-pilihan dan negosiasi gitu. Jadi nanti kita bisa lebih meng-cut off si perilaku meltdown ini karena ya apa ya istilahnya di satu sisi si anak ini tuh dari keinginannya tuh juga terpenuhi karena masih tetap dapet nih validasi tentang coklatnya kan tinggal langsung di cut off yang enggak gitu. Nah kalau misalkan dari di cut off itu dengan ditambah ya banyak tadi ya dengan ya, intonasi kita dengan segala macamnya ya mungkin bisa berujung ke yang lebih jauh lagi gitu. Oke, mendorong. Menarik. Ya, yang bang, kalau dari aku sih mungkin udah di ada lagi nggak Penghujung Bang? kali ya. Penghujung Di ya. penghujung. Penghujung. Kita udah overestimasi juga nih kayaknya pendekatnya meltdown. Kita semua aja udah begitu. Entah kenapa ya hari ini tuh kayaknya emang sangat-sangat melelahkan guys hari ini. Nggak tahu mengantuk Ini banget. agak tantrum nih, ini kayak nyampur meltdown ya. Capek pak. Jadi masuk ke situ jadi lebih ke arah sebagai orang dewasa pasti ya itu sih punya kemampuan dan punya keahlian untuk bisa mengenal diri sendiri, mengetahui batasannya, mengetahui setidaknya apa yang terjadi, apa yang membuat aku marah segala macam dan itu nggak terjadi buat anak kayak gitu. Jadi kalau dari akunya sih pentingnya untuk orang tua atau mungkin ya orang dewasa juga sih untuk bisa melihat anak itu coba untuk menanggalkan kacamata pandangan kita sebagai orang dewasa tapi coba lihat kacamata untuk anak maksudnya anak itu emang wajar nggak sih atau emang sebenarnya ada kesulitan apa sehingga dia sampai menangis dibanding masa cuma gitu doang nangis cuma masa gitu doang kamu teriak-teriak masa ngelihat itu doang kamu sampai menjerit-menjerit sih tapi lebih ke arah coba ngelihat Gemes aku kalau bilang kayak gitu. Hah? Kalau dia bilang kayak gitu gemes. pengen dicubit ya Iya. Pengen, Lalu dia lain. ya dalam artian ternyata kan setelah yang kita bahas bahwa ternyata ya setiap orang itu unik dan yes. ya itu dari itu paling dari akunya sih coba untuk lebih ke arah ngelihat itu sih dan aku gak ingat yang soal tadi nikah itu dan sebenarnya berarti sebagai ya entah sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua yang penting untuk bisa mengetahui perkembangan anak, mengerti pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang pada akhirnya membantu anak dan secara nggak langsung sebenarnya ketika anak bisa jadi lebih settle, jadi lebih baik, kita sebagai orang tua jauh lebih siap gitu secara emosi juga kita jadi lebih nggak gampang marah karena kita tahu kenapa dan bagaimana cara untuk bisa menanganinya. Jauh, emang nggak selalu semua solusi tapi setidaknya dengan berpengetahuan, belajar, membaca jauh lebih siap sih. Kayak gitu sih kalau dari aku sih. Ya. Ini penutupan. Penutupan Maksudnya kata-kata terakhir. boleh atau Oke. ada narasi terakhir atau Keras terakhir ya. Better Iya benar. Kalau narasi itu dialog kan panjang ya. Kalau kayaknya dia mau mengarah ke Quotes itu quote. Oh iya, tapi nanti akan ada. Oh ya, udah curiga soalnya. Better pause too early than it's too late. Gitu. Jadi mungkin ketika anak tantrum atau meltdown atau mungkin nyampur, terus mungkin bingung nih ini dia masuknya kemana gitu tantrum atau meltdown, lebih baik kita pause aja. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua pengen biar anak belajar tuh biar dia anak tuh nggak mudah tantrum ketika menginginkan sesuatu. Nah dibanding kayak kita
marah-marahin tapi kita nggak yakin juga dia sebenarnya meltdown atau tantrum, lebih baik kita pause dulu, kita regulasi dulu, dibanding kita mengajarkan dia tapi dianya nggak siap, itu jadinya dia jadi exhausted, jadinya capek, jadinya dia mau sensoriknya itu malah lebih buruk dibanding kita kasih istirahat gitu. Itu aja sih. Lutfi, Aduh, ya better late. dari aku ya intinya sih sebenarnya sama. Jadi apa ya? Jangan kayak Om Rio tadi lah, jangan menyamakan persepsi kita dengan anak karena ya kita secara postur aja udah berbeda ya. Berarti kan secara apa istilahnya kalau tangki minum nih ada ukurannya nih berapa liter, itu kan udah berbeda. Jadi harus sama-sama pahami juga kayak mungkin anak-anak ini kan memiliki sisi ketidakberdayaan ya, maksudnya membutuhkan kita sebagai orang yang lebih dewasa tuh memberikan tahu mana yang benar dan salah maksudnya. Nah anak-anak ini tuh apa istilahnya sebenarnya sih bukannya apa ya terkadang mungkin nggak yang eh, ujuk-ujuk gitu nangis marah-marah karena mungkin marah sama kita nggak juga mungkin karena ya tadi ketidakberdayaannya dia untuk mengungkapin rasa capeknya dia nggak bisa kontrol lagi situasi emosi dan stresnya dia ya mungkin dari sekolah dari rumah dari apa namanya lingkungan dan semuanya lah gitu ya jadi harus benar-benar saksama mengerti gitu kayak ternyata nggak memang hanya orang dewasa aja yang perlu mengalami mental health anak-anak pun juga harus tahu gitu dari kita sebagai orang dewasa maksudnya kita yang mengarahkan kalau misalkan mungkin kayaknya anakku tadi habis ekskul futsal nih kayaknya istirahat dulu deh masa sih langsung gue suruh les misalkan begitu ya itulah karena aku juga sering bilang kayak beberapa orang tua kayak menumpuk aktivitas di satu hari yang sama alasannya supaya misalkan besoknya bisa istirahat besoknya bisa nyantai besoknya enak padahal enggak juga justru menurutku momentum krusial itu adalah di hari yang sama kalau misalkan sekolah pulang jam 3 jam setengah 4 harus ikut les bola setengah 5 selesai jam 6 sampai jam 7 les misalnya ya pulang tinggal bawa capek doang udah nggak ada tenaga lagi buat ngapa-ngapain dibebanin lagi sama kerjaan rumah PR segala macamnya gitu itu kan stres juga makanya parenting ini harus benar-benar dipahami kayak apa ya ambisi itu tuh boleh punya ambisi pengen punya anak tuh mungkin yang pintar punya anak yang hebat tapi menurutku nggak ada salahnya juga kalau kita memulainya secara bertahap gitu kayak apa ya nggak semua anak itu punya kemampuan stres yang apa kontrol stres yang baik gitu ya atau punya cara regulasi yang oke gitu anak-anak ABK dan yang lain itu kan lebih apa istilahnya lebih pressure banget mereka susah gitu maksudnya untuk komunikasi ke kita aja mungkin kadang susah kan apalagi untuk mengungkapin perasaannya gitu jadi harus benar-benar dipahami gitu konteks ya kita nggak usah ngomongin tentang sensorik segala macam lah tubuh aja deh tubuh capek gitu kira-kira secara analoginya gitu ya ketika habis berkegiatan pulang yang dibutuhkan apa ya istirahat makan istirahat kan gitu jadi lebih mengerti ke situ aja sih jangan terlalu berambisi memaksakan sesuatu yang menurutku tuh kadang justru akan merugikan di masa depannya bukan sekarang gitu karena banyak banget kok anak-anak yang masa kecilnya mungkin patuh nurut karena rulesnya ketat gitu ya harus ini gitu tapi makin dewasa dia jadi makin membanggang karena ngerasa kayak aku makin bebas aku makin bisa memikirkan mana yang ku mau gitu jadi dari kecilnya ini kan perlu nih diarahkan yang tadi ya dari segi pengarahan istirahat segala macamnya gitu karena itu juga akan membentuk perilaku anak juga ke depannya karena istirahat itu kan memberikan keleluasan kita untuk mengekspresikan mungkin amarah kita capek ya walaupun bentuknya beda-beda jadi lebih peka lagi sih jangan sampai maksudnya investasi yang kita bangun dengan harapan besar justru akan merubuhkan masa depan kita ke depannya gitu Super. Super. Oke. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Makasih buat yang nonton. Bye. Bye.